Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini di kelas Information System Project Management. Kelompok 3 akan membahas mengenai Project Team. Materi yang akan disampaikan disusun oleh Haris, Amri, Kevin, Sylvia, dan juga Christine. Project Team atau tim proyek merupakan sekelompok individu yang akan bekerja sama dalam melakukan pekerjaan proyek tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu tim proyek, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa organisasi Anda memerlukannya. Tim proyek dapat membantu perusahaan dari semua ukuran untuk berkolaborasi dan berkreasi. Tim proyek membantu organisasi besar dengan memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi atau cross-fungsional, di mana tim proyek membantu merampingkan dan menyederhanakan komunikasi tim dan kerja tim yang kompleks dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas dan menyelaraskan semua anggota tim pada tujuan yang sama. Tim proyek dapat memberikan wawasan tentang cara merampingkan proses dan alur kerja, yang dapat menghasilkan efisiensi bisnis jangka panjang yang lebih besar. Sehingga tim proyek memaksimalkan efisiensi dan dapat mengurangi redundansi yang dapat menghabiskan waktu dan uang. Ketika anggota tim memiliki peran yang jelas, mereka dapat fokus untuk menciptakan pekerjaan penting. Tim proyek juga memungkinkan setiap orang di organisasi berfungsi dengan potensi tertinggi mereka, sehingga mengarah ke perusahaan yang kolaboratif dan kompetitif sehingga pekerjaan berdampak tinggi. Peran utama tim proyek adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek sambil memastikan bahwa proyek selesai dalam batas waktu yang ditentukan dan melakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan tim proyek, agar tim dapat mengatasi tantangan dan menyelesaikan masalah selama berjalannya proyek. Tim proyek mempunyai beragam skala dari skala kecil hingga besar. Kecil di sini dapat ditangani oleh beberapa 2 orang saja, atau bahkan sampai harus belasan atau puluhan orang yang diterjunkan karena lingkupnya yang semakin besar. Tim proyek hampir selalu terdiri dari manajer proyek, anggota tim individu, dan sponsor proyek. Tetapi proyek dapat sangat bervariasi dalam ukuran dan ruang lingkup, dan itu berarti manajer proyek perlu menyesuaikan tim mereka untuk memenuhi kebutuhan proyek mereka. Manajer proyek juga dikenal sebagai pemimpin proyek yang biasanya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengelola proyek dan anggota tim proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar, mulai dari pertemuan awal hingga proyek selesai. Manajer proyek mengawasi proyek dan membimbing tim dengan menetapkan harapan, menugaskan tugas, dan mengoordinasikan pekerjaan. Mereka berfungsi sebagai mentor, membimbing kontributor individu dan memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara anggota tim proyek. Sebagai manajer proyek, memiliki tanggung jawab yaitu mengalokasikan sumber daya proyek dan mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya. Menentukan ruang lingkup proyek dan menjaga proyek dalam batas-batas yang ditetapkan dalam rencana manajemen ruang lingkup. Berkomunikasi dengan dan mengelola anggota tim proyek. Menetapkan tugas proyek dan mendelegasikan pekerjaan proyek kepada anggota tim individu. Menetapkan ekspektasi dan mengomunikasikan pembaruan kepada pemangku kepentingan melalui manajemen pemangku kepentingan. Anggota tim proyek bertugas menghasilkan pekerjaan yang berkontribusi pada keberhasilan penyelesaian proyek. Biasanya, anggota tim proyek adalah kontributor individu yang memiliki keahlian khusus dan spesifik yang mereka bawa ke tim dan ke proyek dan mereka bisa menjadi karyawan penuh waktu atau paruh waktu. Tim proyek biasanya bersifat cross-fungsional, sehingga anggota tim proyek sering menjadi bagian dari departemen yang berbeda di seluruh organisasi. Anggota tim proyek memiliki tanggung jawab, yaitu menghasilkan deliverable dan pekerjaan individu yang berkontribusi pada tujuan dan kesuksesan proyek secara keseluruhan. Memberikan pengetahuan dan umpan balik berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Berkolaborasi dengan anggota tim lain dalam pekerjaan proyek. Dan menyelesaikan pekerjaan individu tepat waktu dan berdasarkan prioritas. Sponsor proyek adalah orang yang bertanggung jawab atas kesuksesan proyek secara keseluruhan. Sponsor proyek berfungsi untuk membantu mengalokasikan sumber daya proyek, mengadvokasi proyek, dan mengamankan pembelian proyek. Dalam hierarki tim proyek,
posisi sponsor proyek berada di atas manajer proyek sehingga bertindak sebagai pemandu dan perantara untuk manajer proyek dan manajemen senior. Sponsor proyek memiliki tanggung jawab, yaitu mengadvokasi proyek selama tahap perencanaan awal untuk mendapatkan dukungan dan mengamankan pendanaan, menyelaraskan proyek dengan tujuan strategis bisnis dan menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana keberhasilan proyek akan memberikan nilai bagi perusahaan, menunjuk manajer proyek untuk memimpin proyek dan bertindak sebagai mentor bagi manajer proyek selama siklus hidup proyek, bertindak sebagai perantara untuk manajer proyek dan anggota tim kepemimpinan senior, menutup proyek, termasuk mengevaluasi kinerja dan memastikan penyerahan yang berhasil. Setelah mengetahui peranan dan tanggung jawab dari tim proyek dalam pengerjaan proyek. Lalu bagaimanakah membentuk tim proyek? Pembentukan tim dalam perusahaan merupakan salah satu proses untuk mendukung terlaksananya strategi perusahaan. Pembentukan tim merupakan tugas penting lainnya dari seorang manajer proyek, yaitu memilih dan menyusun staf proyek. Meskipun seorang manajer proyek harus berusaha untuk mendapatkan yang paling cerdas dan terbaik, anggota tim proyek harus dipilih berdasarkan keterampilan, yaitu keterampilan teknologi khusus seperti programmer, sistem analis, network analis, UI/UX, tester, dan lainnya. Lalu keterampilan dalam bisnis atau organisasi untuk menambah technical skill. Dan yang terakhir adalah keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota tim lainnya. Contoh kasus satu yaitu perusahaan Monarah Inc. Monarah Inc. adalah perusahaan menengah di industri manufaktur. Perusahaan memutuskan untuk menerapkan Customer Relationship Management atau CRM baru untuk meningkatkan proses manajemen pelanggan dan meningkatkan penjualan. Tim proyek disatukan untuk mengelola penerapan sistem CRM baru. Tim proyek terdiri dari project manager yaitu Jack Shen. Project manager bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan, termasuk perencanaan, penjadwalan, penganggaran, dan manajemen risiko. Kemudian bisnis analis yaitu Jen. Bisnis analis bekerja dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan persyaratan bisnis, dan membantu menentukan ruang lingkup proyek. Lalu ada CRM spesialis, yaitu Smith. CRM spesialis bertanggung jawab untuk mengkonfigurasi dan menyiapkan sistem CRM, termasuk menyesuaikan sistem untuk memenuhi persyaratan spesifik perusahaan. Database Administrator, yaitu Tom. Database Administrator bertanggung jawab untuk merancang dan memelihara database yang akan mendukung sistem CRM. Lalu ada Quality Assurance Tester, yaitu Sarah. Quality Assurance Tester bertanggung jawab untuk menguji sistem CRM untuk memastikannya memenuhi persyaratan bisnis dan bebas dari cacat. Dan terakhir ada Technical Writer, yaitu Steve. Technical Writer bertanggung jawab untuk membuat dokumentasi teknis untuk sistem CRM. Jadi, tim proyek saling bekerja sama untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan meluncurkan sistem CRM baru. Lalu manajer proyek, yaitu Jack Shen, mengadakan check-in rutin dengan tim untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan serta melaporkan kemajuannya ke manajemen atas. Meskipun ada beberapa tantangan di sepanjang berjalannya proyek, seperti keterlambatan deliverable beberapa komponen, tetapi tim proyek berhasil menerapkan sistem CRM baru sesuai jangka waktu dan anggaran yang diharapkan. Lalu contoh kasus 2 dapat kita lihat pada perusahaan dalam industri retail. Di mana sebuah perusahaan di industri retail ingin meningkatkan keberadaan online-nya dengan meluncurkan situs web e-commerce baru yang memungkinkan pelanggan membeli produk secara online. Tim proyek bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meluncurkan situs web baru dan termasuk para anggotanya. Dalam pengembangan website e-commerce, proyek tim terdiri dari manajer proyek yang mengawasi proyek dari awal hingga selesai, termasuk perencanaan, penjadwalan, penganggaran, dan manajemen risiko. Kemudian ada bisnis analis, user experience designer, web developer, database administrator. Lalu ada quality assurance tester dan technical writer. Maka, terbentuknya tim proyek yang efektif akan membuat proyek yang sukses. Sekian pembahasan mengenai proyek tim dari kelompok 3. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.